Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ilmiah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B dengan NIM 060207235051. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan guru dan peserta didik dalam pandangan Islam. Selamat menyaksikan. Nah, dengan materi kedudukan guru dan peserta didik dalam pandangan Islam, di sini saya akan menjelaskan dua subbab dalam video kali ini. Yang pertama yakni kedudukan guru dalam pandangan Islam. Nah, yang kedua yakni posisi peserta didik dalam pandangan Islam. Untuk yang pertama yakni kedudukan guru dalam pandangan Islam. Tujuan pendidikan yaitu membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Guru merupakan manusia yang telah berjasa karena beliau telah berusaha menyiapkan penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter Islami, serta mentransferkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dalam Al-Quran, mengungkapkan keterampilan dan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang guru untuk menjalankan perannya secara profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni kapasitas keilmuan. Apa sih kapasitas keilmuan itu? Kapasitas pendidik dalam hal pemahaman, penalaran, dan pengetahuan. Artinya, guru harus mempunyai kapasitas untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan dan metode pembelajaran. Nah, yang kedua yakni keterampilan khuluqiyah. Apa sih keterampilan khuluqiyah itu? Yakni kemampuan seorang guru dalam mengapresiasi mata pelajaran yang diajarkan, meliputi seluruh sikap, minat seorang peserta didik dan penghargaan terhadap ilmu yang telah dicapai oleh seorang murid tersebut. Nah, yang ketiga yakni keterampilan jismiyah. Apa sih keterampilan jismiyah itu? Nah, keterampilan jismiyah itu keterampilan yang berkaitan dengan kondisi fisik guru yang mengharuskan guru tersebut sehat jasmani. Maksudnya guru itu sehat jasmani kuat yang memungkinkan melaksanakan tugas dengan normal, sehingga dengan keadaannya yang sehat secara jasmani dan rohani tersebut, guru dapat mentransferkan ilmu kepada peserta didiknya. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua yakni posisi peserta didik dalam pandangan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya sebatas anak didik atau siswa. Namun hal ini berlaku untuk semua siswa. Bahkan guru saja bisa dipanggil sebagai seorang peserta didik, karena tidak ada manusia yang ilmunya lebih besar dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua orang harus terus belajar dan saling mengajar agar bisa menambah ilmu guna kemaslahatan umat. Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas dapat dilakukan dengan yang pertama yakni berusaha. Karena Rasulullah SAW menjelaskan ilmu itu diperoleh dari belajar. Nah, artinya kita tidak bisa berjalan dengan angan-angan, tetapi harus dibuktikan dengan usaha. Karena di samping kita berangan-angan dan berdoa, kita harus terus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, yakni dengan belajar. Nah, yang kedua yakni peserta didik diperbolehkan iri kepada peserta didik lainnya yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas. Maksud dari iri tersebut itu dijadikan sebagai motivasi untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu dan diharapkan dapat menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Bukan berarti iri kita itu harus membenci karena teman kita lebih pintar dari kita, itu bukan ya. Tetapi iri untuk menjadikan sebagai motivasi, aku harus seperti dia. Minimal aku harus pintar, seperti itu. Nah, yang ketiga yakni peserta didik yang hadir tidak boleh kikir kepada peserta didik yang tidak hadir. Nah, sebaiknya dia mengajarkan ilmu tersebut kepada peserta didik yang tidak bisa hadir. Ketika si A hadir dan si B tidak hadir, nah si A ini tidak boleh menyimpan ilmunya itu sendiri. Dia seharusnya
memberitahu si B dan menjelaskan ternyata kemarin itu mendapatkan pelajaran seperti ini, seperti ini. Nah, jadi kita itu tidak boleh menyimpan ilmu untuk diri kita sendiri, tetapi menyebarkannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya yang begitu singkat, sama halnya dengan dia yang hubungannya begitu cepat tapi kenangannya masih melekat. Jika ada kesalahan kata maupun sikap saya, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.